صراط العزيز الحميد. لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita di dalam Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah, 40 hadis seputar bulan Ramadan. Semalam kita ambil hadis terakhir yang berkaitan dengan masalah berbuka. Apa intinya? Abu Abang? Sahih kini. Apa intinya, Ahem? Alhamdulillah. Berarti penjelasan si Broja berombok kah? Elo bati ini no. Baik, barakallahu fikum. Malam ini kita sambung insyaallah taala. Iqra alaina, bacakan kita Ammar. Wa min a'zami ma yumayyizu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa min a'zami ma yumayyizu laila Ramadan qiyamul lail ma'an nasi jama'atan fil masajid wa khassatan fil ashr al-awakhir. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha fil masjid talaban li'a'zami ليلة في السنة وهي ليلة القدر والمحروم من حرم هذا الخير وخاصة في زمن الهرج والفتن وقد قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. طيب. يقول المصنف وفقه الله تعالى wa min a'zami ma yumayyizu lailu Ramadan qiyamul lail. Yang terbesar membedakan malam Ramadan dengan malam-malam lainnya adalah salat malam berjamaah di masjid-masjid. Iya, bulan lain ada salat tapi tidak berjamaah. Kalau malam Ramadan ada salat berjamaah di masjid-masjid, kecilkah besarkah. Wa khassatan fil ashril awakhir, terlebih khusus lagi di 10 terakhir. Di samping itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk mencari malam teragung sepanjang tahun, yaitu Lailatul Qadar.
Wal mahrum man hurima hadzal khair. Orang yang terhalang adalah orang yang terhalang dari kebaikan malam tersebut. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah pada malam itu. Wa khassatan, terlebih lagi secara khusus fi zamanil harji wal fitani, ibadah di musim fitnah, di musim kekacauan. Karena Nabi SAW telah bersabda, al-ibadatu fil harji wal fitnati kahijratin ilayya. Beribadah di musim kekacauan, beribadah di musim fitnah seperti berhijrah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Akhir zaman ini tentu banyak fitnah. Ibadah di akhir zaman ini semakin hebat. Dengan banyaknya gangguan, banyaknya tontonan. Tapi masih kita istiqamah, inilah pahalanya semakin besar. Baik, Iqra, lanjut. Nabi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa bawwaba bihi al-Bukhari fi kitab al-iman qala bab tatawwu' qiyam Ramadan min al-iman. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan, demikian juga Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Al-Imam Al-Bukhari membawakannya dalam Kitabul Iman, mengatakan qiyam Ramadan itu bagian dari iman. Qiyam Ramadan bagian dari apa? Iman. Baik. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri salat di malam Ramadan, qiyam Ramadan secara khusus di sini maknanya adalah tarawih. Nah, sekarang yang membuat kita mendapatkan ampunan ini adalah apa yang mendorong kita? Satu, imanan, mengimani. Ini adalah perintah syariat. Ini adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih 10 terakhir. Ihtisabul ajar, kita berharap pahala. Nah, dua motivasi ini, dua pendorong ini para jamaah menjadikan kita itu tidak akan berat mengerjakan meskipun panjang. Tapi kalau ini kita lupakan, bangkas si Talimudi. Memang tutuk-tutuk doang payat ini kan. Kenapa? Kita kurang motivasi.
Ya. Maka sangat besar motivasinya puasa Ramadan, salat tarawih, salat pada malam qadar, besar motivasinya. Imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oh Bang, coba ulangin hadisnya. Soma Ramadana malam kubilahu takut sama min zambi. Yang tadi Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ghufira lahu ma taqaddama. Masya Allah. Karena semakin paseh nak kejana. Masya Allah. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini motivasi semua nih para jamaah. Kenapa? Karena dia lama. Ya, karena jumlah rakaatnya. Maka dikasih motivasi banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pendorong-pendorongnya. Baik, dari riwayat ini kita akan ambil 5 faedah para jamaah. Pertama, at-targhibu fi qiyami Ramadan la siyama al-ashr al-awakhir. Anjuran untuk salat di malam Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan. Talaban li fadilati Lailatul Qadar, guna mencari keutamaan Lailatul Qadar. Anjuran untuk sholat di malam Ramadan, terlebih di 10 terakhir, guna mencari keutamaan Lailatul Qadar. Karena hadis secara khusus mengatakan apa? Man qama Lailatul Qadar. Siapa yang sholat pada malam Qadar? Ini sudah kita sampaikan. Siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah sudah dapat bagian. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, ya, sholat malam itu bisa didapatkan dengan tarawih, bisa didapatkan dengan sholat isya, bisa didapatkan dengan tahajud, bisa didapatkan juga dengan sholat subuh berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, qiyamu Ramadan wa huwa tarawih. Salat di malam Ramadan yaitu tarawih, sababun li ghufranidz dzunub. Ini diantara sebab diampuninya banyak dosa. Bukan satu dosa para jemaah, tapi apa? Karena Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak apa tidak? Banyak. Maka salat atau qiyam Ramadan atau salat tarawih sebab diampuninya banyak dosa. Dosa setahun? Tidak. Tapi semua dosa yang lalu. Semua dosa yang telah lalu. Bukan dosa setahun, tapi semua dosa yang telah berlalu. Jazakallah khair. Baik. Kemudian kita ingat para jamaah, mungkin perlu dengar kita sampaikan penjelasan para ulama kita. Limadza summiya bit-tarawih? Kenapa dinamakan salat tarawih? Apa Poci? Ahsanta. Karena mereka istirahat setelah 4 rakaat pertama. Mereka istirahat karena tadi berdiri lama. Nah, itu sebabnya dikatakan tarawih. Ada selangnya, ada jaraknya.
Ini adalah sebab diampuninya banyak dosa. Dosa apa saja? Yang penting dalam kategori disebut oleh para ulama kita dosa kecil. Tidak terbatas tahun 2 tahun, tapi ma taqaddama, yang sudahlah lalu semuanya. Yang ketiga, man qama Ramadan fa'alaihi an yusaddiqa maw'udallah. Siapa yang salat tarawih harus yakin janji Allah. Wa an yuqimal ibadah lillah, dan beribadahlah karena Allah. La liqasdir riya, bukan karena tujuan riya. Wa innama talaba lil ajri min Allah subhanahu, tetapi mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, siapa yang salat di malam Ramadan, hendaklah dia yakin janji Allah, dan dia melaksanakan ibadah itu karena Allah, bukan karena riya, tetapi dia hanya mencari pahala dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia kata penting, faedah penting di dalam hadis ini para jamaah. Sebab tanpa ini nggak ada gunanya sholat, meskipun lelah. Nanti bisa masuk dalam ayat amilatun nasibah. Beramal tetapi hanya mendapatkan apa? Lelah. Yang keempat, kullu man taqabbalallahu amalahu, siapapun yang amal ibadahnya diterima oleh Allah, fa innallaha yu'tihi nasibahu min lailatul qadar, maka Allah memberikannya bagian dari Lailatul Qadar. Sekali lagi para jamaah, semua orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya bagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Ini maknanya apa? Orang haid pun dapat, orang nifas pun dapat. Kenapa? Masih bisa beramal, masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, masih bisa bersedekah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berarti siapa yang tidak dapat bagian dari Lailatul Qadar? Yang tidak diterima amalnya. Jadi siapa yang tidak diterima amalnya nggak dapat. Adapun yang diterima amalnya, insya Allah pasti dapat. Dapat keutamaan dari Lailatul Qadar. Yang kelima, al-mu'awwalu 'alal qabul la 'alal ijtihad. Yang menjadi ukuran adalah amalan itu diterima, bukan kesungguhan. Yang menjadi patokan adalah amal itu diterima, bukan karena kesungguhan. Wal i'tibaru bi birril qulub la bi 'amalil abdan. Dan yang menjadi patokan juga adalah hati yang ikhlas, bukan sekedar amalan anggota badan. Sekali lagi, yang menjadi patokan adalah apa? Alal qabul. Amalan itu diterima, bukan kesungguhan orang. Sekarang para jamaah, orang berbuat bid'ah sungguh-sungguh?
sungguh-sungguh. Tapi apakah diterima? Tidak. Jadi yang menjadi ukuran adalah bagaimana amalan itu diterima, bukan kerajinan. Dan yang menjadi patokan juga keikhlasan, bukan amalan anggota badan. Banyak orang sholat, tapi mungkin hatinya tidak ikhlas. Banyak orang bersedekah, tapi hatinya mungkin kurang ikhlas. Dan yang lainnya. Maka sangat penting ini, bagaimana amalan itu diterima. Dan salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu, baru kita bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai, di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekedar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa yang ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah memberikannya bagian dari Lailatul Qadar. Dari mana kita mengetahui ibadahnya diterima oleh Allah? Pertama, urusan ibadah diterima dan tidak, ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya apa? Melengkapi syarat. Apa syaratnya? Satu, ikhlas. Yang kedua, Nah, setelah itu kita sebagai seorang mukmin harus khauf wa raja. Ada rasa harap, ada rasa tak. Kita tidak berani memastikan amalan kita diterima, tapi kita berharap diterima. Namun juga khawatir kita jangan-jangan ditolak. Harus seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Komandan. Jadi beberapa hari yang lalu lewat di beranda kami di Ustaz, ada yang bisa kita juga sunnah yang mengatakan bahwa zikir atau doa pada ruku dan sujud itu tidak ada. Apa? Doa pada ruku maupun sujud itu tidak ada tambahan wabihamdihnya, seperti hadis dari Babin Amir itu terdapat salah satu rawinya hadis itu disebutkan oleh ulama. Kemudian hadis Usaifah terkait dengan tersebut lemah karena sebenarnya Alhamdulillah dikatakan oleh hafalannya. Kemudian ketiga yang diriwayatkan oleh bin Mas'ud juga lemah karena dalam sanadnya ada rawi bernama Bisir bin Robi yang dikatakan oleh Imam Ahmad dia adalah rawi yang lemah. Ini bagaimana? Bagaimana? Muhaddithul asar, ulama hadis abad ini menghasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dengan banyaknya syawahid penguat-penguat menunjukkan bahwasanya hadis itu hasan. Ya, cukuplah ahlinya dengan alasan-alasan yang sangat kuat, ya, riwayat itu bisa diterima. Karena kalau hanya melihat kaedah saja, kita akan mengatakan lemah. Tapi ketika ya ahlinya berbicara dengan berbagai macam latar pertimbangan, ya, sehingga hadis itu tidak bisa dikatakan lemah. Jadi minimal hadis itu derajatnya hasan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Abang? Nah, satu lagi Ustaz, sebelum kita sholat isya berjamaah, kita kajian dulu Ustaz. Di dalam kajian kami dikatakan sholat tarawih itu panjang, Ramadan, panjang dan melelahkan. Tetapi kami semuanya tidak ada yang teliti Ustaz, ataupun panjang tetap. Masya Allah. Apakah kami ini menjalankan Sampai ngempok anu nukat sabuk gitu. ke puncak? Berarti kami ini semua mengamalkan sunnah atau bagaimana Ustaz? Mudah-mudahan Bangka berdoa kah bisa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Catatan Ustaz mengenai data ini Ustaz. Kapan sunnahnya kita melakukan itu? Zakatul fitr dikeluarkan saat sebelum berangkat ke lapangan, yaitu setelah sholat subuh. Itu waktu yang paling afdol. Tapi waktu wajibnya malam lebaran. Waktu bolehnya sehari 2 hari sebelum hari raya, tapi diberikan kepada amil, bukan diberikan kepada yang berhak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud. Jadi kan nih, seperti riwayatnya, jadi di balik itu waktu percaya apa terbaca dari makmum. Jadi ini yang belum tahu kalau
ini lalu perasaan. Apa kita baca saat imam membaca? Diam. Nggak boleh kita ngomong. Yang sampai membaca. Beda aja imam marana. Imam muhara. Karena Allah mengatakan fastami'u lahu wa an, dengar dan diam. Jelas Pak Mahmud? Dengar dan diam. Terus ini tengantok kadang-kadang kebuncal di tengah. Apalagi namanya alo anu kok temu tenganokah. Maka yang seperti ini insya Allah tidak ada masalah. Nah, nanti kalau ngantuk seperti itu, cuci muka, wudu, balik lagi insya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mantap. Barakallahu fiik. Ini kan puasa ini kita menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Datang dan yang sudah lalu. Ada yang mau lagi ngarang-ngarang guru nih. Jadi kan kita anak Adam ini ya nggak ada namanya yang nggak berdosa. Yang ternyata ini Ustaz, dosa apakah itu yang disembunyikan oleh Allah Ustaz? Kajalah. Pertama hadisnya ghufira lahu ma taqaddama, Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Tidak ada mengatakan yang akan datang. Yang kedua, dosa apa disembunyikan? Besi nira tempuangna so. Misalkan nyebut-nyebut ida ngerukuk. Ya randa senyebut itu. Jelas suruh? Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Habis? Jom marake. Kakak adik cum nih, mudi nih, ketuan dulu nih. No. Nah, ini masalah amil, apakah amil ini harus tunjuk si pemerintah atau di? Sebenarnya yang namanya amil itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu nama amil. Lagu ini kan nek amil laran amil darurat taran ini. Ya, bukan dia amil yang ada nih. Ya. Jadi amil itu harus ditunjuk oleh penguasa. Kita sekarang ada namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasi. Kalau daerah Bazda, Badal Amil Zakat Dae, itu dia sesungguhnya. Lagu gubuk-gubuk jaba wakil laranakah. Itu namanya apa? Wakil. Allah ta'ala ala wa alam. Boleh tidak ada masalah. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Baik, sekira demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Siapkan diri malam ini para jamaah. Malam ke-27 ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional
yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil.